Amaha Byakuya langsung menolak dugaan Eto bahwa nama organisasi Akatsuki diambil dari nama Mado Akira. Ia menyatakan bahwa hal itu hanya kebetulan belaka. Jika Eto tidak menyebutkannya, ia bahkan tidak akan menyadari kesamaan tersebut. Eto sebenarnya juga tahu bahwa Byakuya bukan tipe orang yang membuat keputusan sentimental seperti itu. Ia hanya menikmati kesempatan untuk menggodanya. Eto kemudian mengubah arah godaannya dengan mengatakan bahwa mungkin Byakuya memang lebih menyukai gadis Ghoul dibanding manusia. Byakuya yang mulai bosan dengan candaan itu meminta Eto berhenti berbicara omong kosong. Eto pun menyerah sambil tetap bersikap santai. Ia lalu mengatakan bahwa jika Aogiri Tree benar-benar bergabung dengan organisasi Byakuya, mereka akan menyiapkan kejutan besar bagi keluarga Wasu. Wajah Eto dipenuhi kegembiraan saat membayangkan reaksi para Wasu ketika kejutan itu terjadi. Byakuya menjadi penasaran dan menanyakan kejutan seperti apa yang dimaksud. Eto mendekat dan berbisik langsung di telinganya dengan nada konspiratif, menjelaskan rencana tersebut secara rahasia. Beberapa waktu kemudian, di markas besar CCG di Distrik 1, Amaha Byakuya berkumpul bersama Mado Kureo dan Mado Akira untuk membahas hasil operasi penumpasan burung hantu. Kureo menghela napas berat ketika mengetahui bahwa ternyata terdapat dua burung hantu yang berbeda, Non-Killing All dan One Eye All. Selama pertempuran, ia benar-benar percaya bahwa ia telah berhasil membalas dendam atas kematian istrinya. Namun kenyataannya, target kebenciannya selama ini ternyata bukanlah musuh yang sebenarnya. Burung hantu yang berhasil mereka kalahkan adalah Non-Killing All, bukan One Eye All yang sebenarnya. Monster sejati itu muncul kemudian dan dengan mudah menghancurkan barisan penyelidik sebelum Kureo kehilangan kesadaran. Akira dengan tenang menyatakan bahwa kemungkinan besar Ghoul yang benar-benar membunuh ibunya adalah burung hantu bermata satu tersebut. Byakuya menyetujui analisis itu. Namun pembicaraan mengenai keluarga Mado selalu menimbulkan perasaan rumit bagi dirinya. Kureo kemudian mengungkapkan kelelahan yang jarang terlihat darinya. Ia mengatakan bahwa untuk mengalahkan Non-Killing All saja, CCG harus membayar harga yang sangat besar. Hampir seluruh kekuatan organisasi dikerahkan hanya untuk mencapai kemenangan yang nyaris mustahil. Bahkan selama pertempuran, Kureo merasakan bahwa Ghoul tersebut sebenarnya tidak benar-benar ingin melawan mereka. Ia melihat beberapa kesempatan di mana Ghoul itu bisa membunuh mereka semua, tetapi tidak melakukannya. Insting Kureo tetap tajam meskipun berada di tengah pertempuran. Ia menyadari bahwa makhluk yang disebut Non-Killing All itu seolah bukan sedang bertarung, melainkan mencari tempat untuk mati. Meskipun ia tidak dapat memahami alasan di balik perilaku tersebut, kenyataannya tetap sama, mereka hampir mati menghadapi musuh yang sebenarnya tidak berniat untuk menang. Kureo kemudian mengalihkan pandangannya kepada Akira dan menyebutkan bahwa ia mendengar Akira sempat bertemu dengan eksekutif Aogiri beberapa hari sebelumnya. Jika Byakuya tidak datang tepat waktu, Akira mungkin tidak akan selamat. Ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup kehilangan anggota keluarga lagi. Dalam pengejaran mereka terhadap One Eye All, baik dirinya maupun Akira hampir tewas dalam operasi tersebut. Kureo tidak peduli dengan hidupnya sendiri karena ia sudah lama menerima kemungkinan kematian. Namun Akira berbeda. Setelah kehilangan istrinya, ia tidak ingin kehilangan putri satu-satunya. Kesadaran bahwa burung hantu yang hampir membunuh mereka ternyata adalah Non-Killing All dan bukan target utama kebenciannya menjadi titik balik bagi Kureo. Ia akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap One Eye All yang sebenarnya. Ia tahu bahwa jika suatu hari ia menghadapi monster itu lagi, kemungkinan besar ia akan mati. Ia bisa menerima kematiannya sendiri, tetapi tidak ingin Akira mengikuti jalan penghancuran diri yang sama. Ketika Kureo berbicara tentang menyerah,
maksudnya sebenarnya ditujukan kepada Akira. Ia berniat mengubah fokusnya untuk membina generasi penyelidik berikutnya. Orang-orang seperti Shinohara Yukinori, Houji Kousuke, dan Amon Koutaro pernah menjadi bawahannya dan semuanya adalah penyelidik berbakat. Ia percaya bahwa meskipun dirinya mungkin bukan orang yang membunuh One Eye All, murid-muridnya suatu hari akan mampu melakukannya. Itu bukanlah penyerahan total, melainkan perubahan strategi. Akira hanya bisa memanggil ayahnya dengan pelan, tidak menemukan kata-kata yang tepat. Ia tidak pernah mencoba menghentikan obsesinya terhadap balas dendam, tetapi mendengar ayahnya mempertimbangkan untuk melepaskan kebencian itu membuatnya merasa lega. Jika ayahnya mati demi balas dendam, ia akan sangat terpukul. Melihat ayahnya mulai mundur dari jalan tersebut memberinya harapan bahwa ia tidak akan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Suasana menjadi berat dan Byakuya memilih tetap diam karena merasa seolah menjadi orang luar dalam urusan keluarga Mado. Kesunyian itu berlangsung hingga Kureo kembali membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa markas besar CCG telah menyimpulkan kemungkinan bahwa One Eye All adalah anak dari Non-Killing All. Ia kemudian meminta pendapat Byakuya, karena distrik 20 yang menjadi wilayah operasi Non-Killing All berada di bawah tanggung jawabnya. Byakuya menjawab bahwa kemungkinan tersebut hampir pasti benar. Ia menjelaskan bahwa laporan setelah pertempuran menunjukkan Non-Killing All telah menua jauh dibandingkan 10 tahun lalu, sementara One Eye All terlihat jauh lebih kuat dan berada di puncak kekuatannya. Hal itu menunjukkan perbedaan generasi antara keduanya. Ia juga menambahkan bahwa bentuk Kakuja yang dimiliki keduanya 10 tahun lalu hampir identik. Bentuk Kakuja One Eye All saat ini jelas merupakan evolusi dari bentuk lama tersebut. Kesamaan sebesar itu hampir tidak mungkin terjadi tanpa hubungan darah langsung. Byakuya kemudian menyimpulkan bahwa semua tindakan Non-Killing All selama ini kemungkinan besar bertujuan melindungi anaknya. Meskipun telah muncul sejak 10 tahun lalu dan kembali muncul belakangan ini, tidak ada catatan bahwa ia pernah membunuh siapapun, sehingga ia dijuluki Non-Killing All. Kemungkinan besar ia adalah seorang pria tua yang mencoba menebus dosa masa lalu serta dosa anaknya. Hal itu juga menjelaskan mengapa ia tampak begitu ingin mati dalam pertemuan terakhir mereka. Analisis tersebut terdengar logis. Goul dengan Kakuja yang sangat berkembang hampir pasti pernah membunuh banyak orang di masa lalu. Namun selama 20 tahun terakhir, kemungkinan sejak ia jatuh cinta kepada Ukina, Yoshimura Kuzen telah meletakkan pedangnya dan memilih hidup dengan cara yang lebih damai. Kureo menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengatakan bahwa gagasan Goul yang memiliki emosi manusia terasa menjijikkan baginya. Pendapatnya tentang Goul tidak berubah, tetapi ia mengakui bahwa jika suatu saat ia memiliki kesempatan untuk duduk dan berbicara dengan pria tua itu, mungkin hal itu akan menarik. Ia kemudian menyentuh lehernya dan mengingat kembali momen di pertempuran ketika Non-Killing All sebenarnya memiliki kesempatan untuk memenggal kepalanya. Serangan itu meleset, dan Kureo menduga bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja. Ia mengatakan bahwa ia selalu ingin bertanya langsung kepada pria tua itu apakah ia benar-benar sengaja melewatkan kesempatan tersebut. Amaha Byakuya mengatakan bahwa Non-Killing All kemungkinan masih hidup di luar sana, mengingat laporan menyebutkan bahwa ia diselamatkan oleh Goul misterius bernama Madara. Ia menambahkan bahwa mungkin suatu hari Mado Kureo benar-benar akan memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengannya. Dalam pikirannya sendiri, Byakuya tahu bahwa jika waktunya tepat, ia bahkan bisa mengatur pertemuan itu. Ketika Byakuya memanggilnya dengan sebutan, Mado-san, Kureo segera mengoreksinya dengan ekspresi serius. Ia mengatakan bahwa akan jauh lebih pantas jika Byakuya memanggilnya, ayah mertua. Byakuya menanggapinya dengan senyum kaku dan canggung,
menganggapnya sebagai salah satu lelucon khas Kureo yang sering diucapkan dengan wajah datar. Di samping mereka, Mado Akira tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya terlihat bergetar. Kureo kemudian menyatakan bahwa ia tidak sedang bercanda. Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Akira sempat menanyakan kepadanya tentang kapan ia dan istrinya pertama kali berciuman. Intuisinya saat itu membuatnya curiga bahwa Akira dan Byakuya mungkin sudah melewati tahap tersebut. Pertanyaan itu diucapkan secara langsung dan jelas, seolah menantang keduanya untuk mengakuinya. Byakuya tidak tahu harus menjawab apa tanpa melukai perasaan Akira. Sementara itu, Akira mulai kehilangan ketenangannya dan kesulitan mempertahankan ekspresi dingin yang biasa ia tunjukkan. Situasi semakin buruk ketika percakapan itu terdengar oleh penyelidik lain yang sedang berada di ruang santai markas CCG. Tempat itu bukan ruang pribadi, dan gosip segera menyebar di antara mereka. Beberapa penyelidik mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah Byakuya dan Akira benar-benar sudah berciuman. Ada yang mengatakan bahwa jika kabar itu datang dari ayah Akira sendiri, kemungkinan besar memang benar. Yang lain bahkan bercanda bahwa banyak hati di CCG pasti hancur karena Akira adalah salah satu wanita paling populer di organisasi tersebut. Namun mereka juga mengakui bahwa jika saingannya adalah Byakuya, tidak ada orang lain yang memiliki peluang. Suasana ruangan menjadi ramai oleh gosip hingga akhirnya Akira mencapai batas kesabarannya. Ia berdiri secara tiba-tiba, membuat seluruh ruangan langsung terdiam. Dengan nada tegas, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia terlalu banyak minum dan harus pulang untuk beristirahat. Kureo membantah dengan mengatakan bahwa ia bahkan belum minum setetes pun hari itu, tetapi Akira tetap bersikeras bahwa ia jelas sedang mabuk. Tanpa memberi kesempatan untuk berdebat, Akira mendorong ayahnya keluar dari markas CCG menuju pintu keluar. Kureo tidak melawan dan membiarkan dirinya diantar keluar, menyadari bahwa putrinya hanya merasa sangat malu karena urusan pribadinya diumbar di depan banyak orang. Meskipun Akira mewarisi sifat keras kepala ayahnya, ia tetap seorang wanita muda yang jauh lebih mudah merasa malu dibandingkan penyelidik veteran seperti Kureo. Setelah berada di luar, Kureo masih sempat memberikan nasihatnya. Ia mengatakan bahwa tidak perlu terlalu malu karena mereka sudah berciuman, dan jika Akira sekarang melancarkan serangan dengan serius, kesuksesan hampir pasti akan tercapai. Akira tetap mempertahankan ekspresi datarnya dan mengatakan bahwa itu adalah urusannya sendiri. Ia justru menyuruh ayahnya fokus pada kesehatannya, mengingat luka yang ia terima dalam operasi burung hantu belum sepenuhnya sembuh. Kureo akhirnya setuju untuk pulang, tetapi sebelum pergi ia kembali mengingatkan Akira agar tidak melewatkan kesempatan ketika kesempatan itu datang, agar tidak menyesal di kemudian hari. Akira tidak menjawab dan hanya diam. Setelah menenangkan dirinya beberapa saat, Akira kembali ke dalam markas dan berjalan menuju ruang santai. Ia duduk kembali di kursinya seolah tidak terjadi apapun, wajahnya kembali menjadi topeng ketenangan. Byakuya kemudian bertanya kemana Kureo pergi. Akira menjawab dengan datar bahwa ayahnya merasa tidak enak badan dan pulang untuk beristirahat. Byakuya hanya mengangguk. Setelah itu, suasana menjadi sunyi dan canggung di antara mereka. Ketegangan yang tersisa berasal dari insiden ciuman yang terjadi selama operasi penumpasan burung hantu. Pada saat itu, Akira tidak berpikir jernih dan hanya mengikuti dorongan emosional yang tiba-tiba. Akira akhirnya mencoba membuka pembicaraan tentang kejadian tersebut, tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, suara ceria memotong percakapan mereka. Ihei Hairu yang kebetulan melewati ruang santai melihat Byakuya dan langsung menghampiri mereka dengan antusias. Byakuya mengenali suaranya segera ketika ia memanggilnya Amaha Senpai. Hairu kemudian duduk tepat di sebelah Byakuya tanpa ragu,
meskipun ia dan Akira sama sekali belum saling mengenal. Ia menanyakan apakah Akira adalah partner Byakuya saat ini. Byakuya menjelaskan bahwa Akira adalah investigator rank 2 Mado Akira. Namun kata, saat ini, membuat Akira memperhatikan dengan tajam. Ia bertanya apa maksud dari kata tersebut. Hairu kemudian tersenyum ramah dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah partner pertama Byakuya, meskipun hanya bersifat sementara. Akira mengakui bahwa ia tidak mengetahui hal itu sebelumnya, tetapi tetap mempertahankan ekspresi datarnya. Dengan nada yang sedikit tajam, ia mengatakan bahwa bagaimanapun juga dirinya adalah partner resmi pertama Byakuya. Hairu tetap tersenyum dan menjawab bahwa meskipun hanya sementara, ia tetap partner pertama karena ia berada di sisi Byakuya lebih dulu. Suasana di antara kedua wanita itu mulai terasa dingin. Byakuya bisa merasakan adanya gesekan di antara mereka, meskipun ia sendiri tidak benar-benar mengerti mengapa keduanya tampak bersaing hanya karena gelar partner. Untuk meredakan ketegangan, Byakuya segera memperkenalkan Hairu secara resmi kepada Akira sebagai investigator rank 1 Ihei Hairu, yang pernah menjadi partner sementaranya ketika ia menyelidiki kelompok Gold Grace Frau sebelum akhirnya dipasangkan secara resmi dengan Akira. Akira menyapa Hairu dengan sopan sebagai investigator Ihei, meskipun dalam hatinya ia merasa kehadiran gadis itu cukup mengganggu. Hairu kemudian menggembungkan pipinya dan berpura-pura tersinggung. Ia mengatakan bahwa Byakuya masih memanggilnya, investigator Ihei, secara formal, tetapi memanggil partner barunya dengan nama depan, seolah menunjukkan keberpihakan tertentu. Amaha Byakuya mencoba menanggapi keluhan Ihei Hairu dengan menanyakan apakah ia sebaiknya memanggilnya hanya dengan nama Hairu. Hairu langsung menyambutnya dengan gembira dan mengatakan bahwa itu sempurna. Ia kemudian dengan santai memanggil Byakuya sebagai Byakuya Senpai, menyesuaikan nada bicaranya dengan keakraban baru tersebut. Di dekat mereka, Mado Akira duduk dalam diam sambil menyesap tehnya dengan tenang. Ia tampak benar-benar acuh terhadap percakapan yang berlangsung di depannya. Tidak lama kemudian, Hairu mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki urusan lain sehingga harus pergi. Ia menyatakan akan mencari Byakuya lagi lain waktu. Dengan lambaian tangan yang ceria, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Byakuya dan juga kepada Akira sebelum pergi secepat kedatangannya. Setelah Hairu pergi, Akira kembali melanjutkan pembicaraan yang sempat terputus sebelumnya. Ia bertanya kepada Byakuya apakah kejadian sebelumnya telah menimbulkan masalah baginya. Byakuya bertanya kejadian yang mana, meskipun ia sebenarnya sudah memiliki firasat tentang apa yang dimaksud Akira. Ia hanya ingin memastikan. Akira terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dengan wajah setenang permukaan danau, ia menatap mata Byakuya dan dengan suara pelan menyebutkan kejadian ketika ia menciumnya. Ia berbicara dengan suara rendah agar tidak terdengar oleh penyelidik lain di ruang santai, tetapi setiap kata diucapkan dengan jelas. Byakuya berdeham kecil sebelum menjawab bahwa hal itu sama sekali tidak menimbulkan masalah baginya. Akira mengatakan bahwa itu bagus. Ia kemudian menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah keputusan egois yang ia lakukan karena perasaan yang tumbuh dalam dirinya tanpa izin Byakuya. Ia mengatakan bahwa itulah yang ingin ia sampaikan. Setelah mengungkapkan perasaannya dengan jujur tanpa ragu, Akira langsung berdiri untuk pergi. Meskipun wajahnya tetap tenang, ketenangan batinnya sebenarnya mulai runtuh. Ia pergi karena menyadari bahwa ia tidak akan mampu mempertahankan sikap tenang itu lebih lama lagi. Byakuya pun tertinggal sendirian. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi pada dasarnya adalah sebuah pengakuan perasaan. Meskipun perasaan Akira bukanlah kejutan besar baginya, karena ciuman saat operasi sebelumnya sudah menjadi tanda yang cukup jelas, cara langsung Akira mengatakannya tetap terasa tidak terduga.
Karena tidak ada alasan untuk tetap berada di markas CCG, Byakuya memutuskan untuk pergi. Eto dijadwalkan datang ke kafe Re pada sore hari, dan ia ingin berada di sana saat wanita itu tiba. Di distrik ke-20, kafe Re terlihat ramai seperti biasa, terutama oleh pelanggan Goul yang merupakan pengunjung tetap. Sebelum datang, Byakuya sempat pulang untuk mengambil cangkir kopi klasik yang indah, yang sebelumnya dipercayakan Yoshimura kepadanya. Untuk pertemuan hari ini, cangkir tersebut merupakan bagian penting dari rencananya. Begitu Byakuya tiba, Hinami langsung berlari menghampirinya. Ia menanyakan apakah Takatsuki Sensei benar-benar akan datang hari ini. Byakuya mengangguk dan mengatakan bahwa Eto mengatakan ia akan datang pada sore hari, meskipun ia tidak tahu waktu pastinya. Hinami mengatakan bahwa hal itu masuk akal karena seorang penulis terkenal pasti sangat sibuk. Byakuya hanya tersenyum tanpa mengoreksinya, karena ia tahu bahwa Eto sebenarnya memiliki cukup banyak waktu luang. Sebagai novelis yang menerbitkan karya dalam bentuk buku lengkap dan bukan serial mingguan, Eto tidak hidup di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat. Selama 11 tahun sejak debutnya, Eto telah menulis beberapa novel panjang menengah dan puluhan cerita pendek. Total karyanya mungkin mencapai jutaan kata, dengan rata-rata beberapa ratus ribu kata setiap tahun. Selain itu, sebagai salah satu pemimpin Aogiri Tree yang tidak terlalu terlibat langsung dalam operasional, karena sebagian besar tugas berat ditangani oleh Tatara, kehidupan Eto sebagian besar hanya berisi acara tanda tangan buku sesekali dan waktu luang. Hinami kemudian bertanya apakah Byakuya memiliki waktu hari itu. Jika ia bebas, Hinami ingin melanjutkan membaca buku yang sebelumnya mereka mulai bersama. Ia mengangkat buku tersebut sebagai tanda. Byakuya mengatakan bahwa ia memang sedang senggang. Hinami langsung bersorak gembira dan dengan lincah memanjat ke pangkuannya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka karena memudahkan keduanya membaca halaman yang sama bersama-sama. Dari balik konter, Irimi menggoda Hinami dengan mengatakan bahwa jika ia terus memanjakan Amaha seperti itu, Touka mungkin akan cemburu. Hinami langsung menjawab dengan ceria bahwa ia juga sangat menyukai Touka. Irimi merasa sedikit malu karena maksud godaannya sebenarnya berbeda, tetapi karena Hinami masih terlalu polos untuk memahami nuansa romantisnya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan topik tersebut. Saat itu Kurumi mendekat dan meminta bantuan Byakuya untuk memakaikan lipstik. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya dengan baik sendiri. Sejak menerima gaji bulanan dari manajer, Kurumi mulai sering membeli pakaian dan kosmetik. Namun ia masih pemula, sehingga lipstiknya sering terlihat berantakan. Byakuya mengakui bahwa ia bukan ahli dalam hal tersebut, tetapi ia tetap bersedia membantu. Kurumi langsung berseri-seri dan menyerahkan lipstiknya kepadanya sebelum mendekatkan wajahnya. Hinami tidak merasa terganggu oleh jeda itu karena ia dan Kurumi cukup akrab. Ia justru menonton dengan penuh rasa ingin tahu, penasaran bagaimana hasilnya nanti. Byakuya sendiri tidak memiliki pengalaman dalam merias wajah, sehingga ia sepenuhnya mengandalkan ketelitian luar biasa dari kemampuan penglihatannya. Ia memfokuskan perhatiannya dengan sangat serius, menggerakkan tangannya dengan presisi hampir seperti seorang ahli bedah. Kurumi merasa wajahnya memerah karena tidak menyangka jantungnya akan berdetak begitu cepat ketika Byakuya menatap bibirnya dengan sangat serius. Namun ia tidak menarik diri. Setelah selesai, Byakuya mengatakan dengan ragu bahwa sepertinya sudah benar. Kurumi segera melihat ke cermin dan berseru senang karena hasilnya jauh lebih baik daripada ketika ia melakukannya sendiri. Byakuya hanya mengatakan bahwa ia senang jika Kurumi menyukainya. Tiba-tiba sebuah suara ceria terdengar dari belakang mereka. Eto muncul sambil melambaikan tangan dan menyapa Byakuya serta Hinami dengan nada akrab.
Hinami terkejut dan hampir memanggilnya dengan sebutan Takatsuki-sensei, tetapi Eto segera menempelkan jarinya di bibir Hinami sebagai isyarat agar ia diam. Dengan senyum lebar dan ekspresi nakal, Eto memberi tanda, agar identitasnya tidak disebutkan dengan keras. Amaha Byakuya memang telah berjanji untuk menjamin keselamatan Eto, tetapi kafe Re saat itu sedang sangat ramai oleh para pelanggan. Meskipun sebagian besar adalah Ghoul, mereka tetaplah orang asing satu sama lain. Karena itu, akan berbahaya jika Hinami tanpa sengaja menyebut nama pena terkenal milik Eto di depan banyak orang. Eto segera menutup mulut Hinami dengan lembut dan menjelaskan bahwa di tempat ramai seperti ini Hinami sebaiknya tidak menggunakan nama pena, Sen Takatsuki. Dengan mulut yang tertutup, Hinami hanya bisa mengeluarkan suara kecil sebagai tanda mengerti. Ia kemudian mengangguk dengan cepat. Eto lalu mengatakan bahwa Hinami bisa memanggilnya Eto Jie, karena itu sebenarnya adalah nama aslinya. Setelah itu ia melepaskan tangannya dari mulut Hinami. Hinami sama sekali tidak menyangka akan mengetahui nama asli penulis favoritnya secara tidak sengaja. Ia langsung tersenyum cerah dan memanggilnya dengan penuh semangat sebagai Eto Jie. Eto tersenyum dan menepuk kepala Hinami sebagai pujian. Byakuya menyapa Eto dengan senyum kecil, menanyakan apakah ia akhirnya datang. Eto menjawab santai bahwa ia tentu datang karena ia bukan tipe orang yang melanggar janji seperti ini. Kenyataannya, sebelum masuk ke dalam kafe ia sempat mondar-mandir di luar cukup lama untuk mengumpulkan keberanian. Ia tidak setenang yang ia tampilkan. Kurumi yang berada di dekat mereka memperhatikan Eto dengan rasa penasaran. Karena tinggi Eto hampir sama dengan Hinami, Kurumi mengira ia adalah gadis kecil yang seusia dengan Hinami. Ia pun bertanya kepada Byakuya siapa gadis cantik kecil itu. Eto langsung menanggapi dengan tertawa bahwa ia sama sekali bukan gadis kecil. Bahkan seharusnya ia yang memanggil Kurumi sebagai gadis kecil. Kurumi menjadi bingung mendengar pernyataan itu. Eto kemudian dengan nada bercanda mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi seorang wanita berusia 24 tahun dan bertanya apakah hal itu tidak terlihat. Mendengar angka itu, ekspresi Kurumi yang semula bingung langsung berubah menjadi terkejut. Eto lalu melanjutkan dengan nada ceria bahwa jika Kurumi ingin tahu siapa dirinya, maka ia adalah pacar rumor dari kakak Kurumi. Atau jika dilihat dari sisi lain, kakak Kurumi adalah pacar rumor miliknya. Kurumi segera menyadari bahwa gadis yang sebelumnya ia kira anak kecil ini ternyata memiliki hubungan khusus dengan Byakuya. Byakuya langsung mengoreksi ucapan Eto dengan wajah datar, mengatakan bahwa Kurumi menanyakan siapa dirinya, bukan hubungan mereka. Ia juga menegaskan bahwa Eto bukan pacar rumor miliknya. Eto tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Ia kemudian menoleh ke Kurumi dengan ekspresi lebih serius dan memperkenalkan dirinya sebagai Amaha Byakuya. Kurumi pun memperkenalkan dirinya sebagai Kurumi. Beberapa detik kemudian Kurumi baru menyadari sesuatu. Ia terkejut ketika menyadari bahwa Eto juga memiliki nama keluarga Amaha. Ia langsung bertanya apakah Eto adalah cucu manajer Yoshimura. Eto segera membetulkan bahwa ia bukan cucunya, melainkan putrinya. Kurumi hanya bisa mengangguk dengan sedikit terkejut mendengar fakta tersebut. Pada saat itu Eto memperhatikan posisi duduk Byakuya dan Hinami yang sangat dekat. Ia menyentuh dagunya dengan tatapan penuh godaan dan berkata bahwa ia tidak menyangka Hinami dan Byakuya sudah sedekat itu. Wajah Hinami langsung memerah karena implikasi ucapan tersebut, tetapi ia tidak menjauh dari pangkuan Byakuya maupun menyangkalnya. Eto kemudian hendak menanyakan di mana manajer Yoshimura berada, tetapi pandangannya tertuju pada Roma Hoito yang sedang membersihkan meja di dekat sana. Eto langsung mengenali Roma karena pernah melihatnya selama serangan di Koklea. Bahkan tanpa pengalaman itu pun,
Eto sebenarnya sudah mengetahui tentang Roma karena Aogiri pernah mencoba merekrutnya di Koklea. Namun Roma menolak dengan alasan bahwa bergabung dengan mereka terdengar membosankan. Eto juga tahu bahwa sejak melarikan diri dari Koklea, Roma sering berada di Anteiku. Ia merasa lucu melihat Roma masih berada di tempat itu dan belum melarikan diri jauh. Roma merasakan tatapan Eto. Ia juga mengenali bentuk manusia dari One Eye All tersebut. Namun alih-alih menghindari tatapan itu, Roma justru berjalan mendekatinya. Ia mengatakan dengan senyum licik bahwa pelanggan baru itu tampaknya menatapnya terus, lalu bertanya apakah ada masalah atau apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Roma merasa relatif aman setelah identitasnya sebagai anggota clown pernah diketahui oleh Byakuya. Ia tahu bahwa selama ia tidak melakukan sesuatu yang ceroboh, ia tidak akan disingkirkan. Selain itu, ia juga menyadari bahwa dirinya dan Eto sama-sama memegang rahasia identitas satu sama lain. Karena itu ia tidak merasa takut. Namun yang tidak ia pertimbangkan adalah pihak mana yang akan didukung Byakuya jika konflik benar-benar terjadi antara dirinya dan Eto. Eto tetap tersenyum percaya diri dan menjawab dengan jujur bahwa tentu saja mereka pernah bertemu sebelumnya. Ia bahkan menyebut bahwa mereka pernah bertemu di Koklea. Begitu kata "ko" dari Koklea keluar dari mulut Eto, Roma langsung menyadari masalah besar. Roma dengan panik langsung memotong pembicaraan itu dan melarangnya melanjutkan. Ia tidak menyangka Eto akan berbicara seolah tidak peduli jika identitasnya sendiri ikut terbongkar. Jika orang-orang di kafe mengetahui bahwa Roma adalah pelarian dari Koklea, ia tidak akan bisa tinggal di rel lagi. Pouka dan yang lainnya masih mengira bahwa ia hanyalah gaul lemah yang mencari perlindungan. Eto tetap tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak sedang berbicara omong kosong. Namun jika Roma tidak ingin hal itu disebutkan, ia juga bisa memilih untuk diam. Kepercayaan diri Eto berasal dari janji Byakuya yang bersedia bertanggung jawab atas keselamatannya. Dalam pandangannya, ia jauh lebih unggul daripada anggota clown yang hanya hidup dalam bayangan demi kesenangan kosong. Roma akhirnya tertawa gugup dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda sebelumnya, lalu berusaha menutup pembicaraan itu. Eto pun tidak melanjutkan tekanan tersebut. Sejak awal ia memang memandang rendah kelompok clown karena menurutnya mereka hanyalah hedonis tanpa tujuan yang jelas. Setelah Roma pergi, Byakuya berbisik kepada Eto dan menanyakan apakah ia tidak takut identitasnya sendiri terbongkar tadi. Tindakan nekat Eto yang seolah siap meledakkan diri sendiri untuk menjatuhkan lawannya juga mengejutkannya. Eto mendekat ke telinganya dan menjawab dengan suara ringan penuh nada menggoda bahwa tidak ada yang perlu ia takutkan. Bagaimanapun juga, Byakuya sudah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas dirinya. Amaha Byakuya merasa sedikit jengkel ketika mendengar jawaban Eto. Pada akhirnya, jaminan keselamatan terbesar yang dimiliki gadis itu memang hanyalah dirinya. Ia sadar bahwa Eto bersikap begitu berani karena ia percaya Byakuya akan melindunginya. Roma Hoito yang memperhatikan interaksi intim antara Eto dan Byakuya akhirnya memahami alasan di balik keberanian Eto yang tampak ceroboh dalam menjaga rahasianya. Roma menghela napas dalam hati. Ia menyadari bahwa dalam hal tersebut ia tidak mungkin bersaing dengan Eto. Ia sudah terlalu tua dibandingkan gadis itu, dan dalam situasi seperti ini ia tahu dirinya pasti kalah. Eto kemudian bertanya di mana manajer Yoshimura berada karena ia tidak melihatnya di lantai bawah. Irimi Kaya menjawab bahwa Yoshimura baru saja naik ke lantai 2 untuk mengurus sesuatu. Eto mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa ia akan pergi mencarinya. Dengan senyum kecil yang tenang, ia kemudian mengajak Hinami untuk ikut naik ke atas bersamanya. Hinami langsung setuju dan mengikuti Eto menuju tangga tanpa ragu. Byakuya sendiri tetap duduk di tempatnya dan tidak bergerak.
Eto menoleh ke belakang dan bertanya apakah Byakuya tidak ikut, mengingat sebelumnya ia tampak sangat peduli dengan dirinya dan Yoshimura. Byakuya akhirnya berdiri sambil tersenyum samar. Ia tahu Eto sebenarnya merasa canggung dan ingin ada orang yang dikenalnya menemani, tetapi ia tidak mengatakan hal itu secara langsung. Ketika mereka sampai di lantai 2, mereka menemukan Yoshimura Kuzen dan juga Touka Kirishima di sana. Karena kafe di lantai bawah sudah cukup ramai dengan staf, Touka memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke lantai 2 dan belajar. Touka mengangkat kepalanya dan melihat Byakuya, Hinami, serta seorang gadis berambut hijau yang tidak dikenalnya. Ia merasa bingung karena belum pernah melihat Eto sebelumnya. Saat terakhir kali Touka pergi ke tempat perlindungan untuk mencari Yoshimura dan Byakuya, Eto baru saja pergi sehingga mereka tidak pernah bertemu. Begitu melihat gadis itu, Yoshimura langsung bergumam pelan menyebut nama Eto. Touka memperhatikan reaksi tersebut dan bertanya apakah Yoshimura mengenalnya. Eto kemudian menyapa Yoshimura dengan senyum sambil memanggilnya, "Ayah." Mendengar kata itu, Touka sangat terkejut. Ia melihat bolak-balik antara Eto dan Yoshimura dengan ekspresi tidak percaya karena baru menyadari bahwa gadis di depannya adalah putri manajer. Eto lalu menyapa Touka dengan ramah dan mengatakan bahwa ia pasti adalah Touka kecil yang pernah diceritakan oleh Byakuya. Ia menegaskan bahwa dirinya memang putri manajer Yoshimura. Mendengar bahwa dirinya pernah dibicarakan oleh Byakuya membuat Touka langsung tertarik. Dalam hati Byakuya hampir saja menyangkal karena ia sebenarnya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Namun ia memilih tetap diam. Eto dengan lancar mengatakan bahwa Byakuya pernah bercerita bahwa di kafe tersebut ada seorang gadis bernama Touka yang sangat rajin dan imut. Mendengar pujian itu, Touka langsung tersenyum cerah meskipun ia berusaha terlihat malu. Ia mulai memainkan pena di tangannya dengan gugup. Pujian itu membuatnya sulit berkonsentrasi pada pelajarannya. Di sisi lain ruangan, Yoshimura pergi mengambil cangkir khusus yang selama ini ia simpan untuk Eto. Ia kemudian menyarankan agar mereka duduk dan menikmati secangkir kopi. Yoshimura sendiri yang menyeduh kopi tersebut. Ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun sehingga tangannya sedikit gemetar saat menuangkannya. Perasaannya dipenuhi emosi. Yoshimura juga menawarkan kopi kepada Byakuya dan Hinami. Keduanya menerima dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Eto mengambil cangkir tersebut dan memperhatikan bahwa cangkir itu sangat indah. Ia kemudian menyesap kopi itu. Untuk pertama kalinya ia mencicipi kopi yang diseduh oleh Yoshimura Kuzen. Sebenarnya, baik Yoshimura maupun Eto sangat dipengaruhi oleh Ukina. Yoshimura membuka kafe Anteiku di distrik 20 demi Ukina dan Eto, sementara Eto sering mengunjungi berbagai kafe untuk mencari inspirasi menulis. Namun hingga hari itu, ia belum pernah masuk ke kafe yang dijalankan oleh ayahnya sendiri. Yoshimura bertanya bagaimana rasanya. Ia terlihat sangat gugup menunggu penilaian putrinya. Kali ini ia jauh lebih tenang dibanding pertemuan mereka sebelumnya. Lingkungan mereka berbeda, dan Eto juga tidak lagi berada dalam kondisi terluka seperti saat pertemuan mereka di tempat perlindungan yang suram. Yoshimura bahkan telah mempersiapkan semuanya, termasuk memoles cangkir yang sebelumnya dikembalikan oleh Byakuya hingga berkilau. Eto menjawab dengan jujur bahwa kopinya sangat enak, bahkan lebih baik daripada kopi manapun yang pernah ia minum. Mendengar itu, Yoshimura menghela napas lega dan tersenyum dengan perasaan puas. Namun kemudian Eto menambahkan satu kalimat lagi. Ia mengatakan bahwa sangat disayangkan ibunya tidak berada di sana untuk ikut mencicipinya. Senyum di wajah Yoshimura langsung membeku. Byakuya hanya menggelengkan kepala kecil melihat situasi tersebut. Eto memang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh luka lama Yoshimura dengan kata-katanya. Meski begitu,
Mungkin juga kalimat itu keluar secara spontan karena kematian Ukina sendiri merupakan luka yang masih tertinggal dalam hati Eto. Suasana ruangan menjadi canggung. Touka dan Hinami memandang mereka dengan ekspresi bingung. Mereka tidak sepenuhnya memahami sejarah yang terjadi di antara keduanya, tetapi mereka bisa merasakan perubahan suasana yang tiba-tiba menjadi berat. Karena menyadari bahwa topik tersebut sensitif, keduanya memilih tetap diam. Saat itu sebuah pikiran muncul di benak Byakuya. Ia merasa bahwa solusi terbaik sebenarnya adalah jika ia bisa menghidupkan kembali Ukina. Namun secara realistis hal itu tampak mustahil. Bahkan jika suatu hari ia mendapatkan Rinnegan dan menguasai teknik Gedo Art, Rinne Rebirth, ia tidak akan bisa memaksa membangkitkan seseorang yang telah mati lebih dari 20 tahun. Teknik tersebut memiliki batasan waktu. Orang yang telah mati terlalu lama mungkin sudah kehilangan jiwanya karena jiwa itu telah berpindah. Namun kemudian ia memikirkan kemungkinan lain. Jika dunia ini tidak memiliki konsep reinkarnasi jiwa, atau jika sistem miliknya suatu saat dapat memodifikasi teknik tersebut, mungkin masih ada harapan untuk menghidupkan kembali Ukina. Eto akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan dengan mengatakan kepada Yoshimura agar tidak terlalu memikirkannya. Ia mengatakan bahwa kata-katanya tadi hanya muncul karena rasa nostalgia. Meskipun begitu, ekspresi Yoshimura tetap berat. Luka lama yang sudah tersentuh tidak bisa dengan mudah ditenangkan hanya dengan satu kalimat. Amaha Byakuya hanya bisa tersenyum pasrah. Ia memahami bahwa ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh ayah dan anak tersebut. Ia tidak berniat ikut campur. Yoshimura kemudian mulai berbicara dengan suara berat. Ia mengatakan bahwa Ukina pernah mengatakan sesuatu kepadanya dahulu. Ukina mengetahui bahwa sebagai seorang setengah Goul, kehidupan Eto pasti tidak akan pernah menjadi kehidupan yang normal. Namun meskipun demikian, Ukina tetap berharap bahwa suatu hari Eto bisa menemukan kebahagiaan seperti kehidupan manusia biasa. Eto terdiam lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan apakah itu alasan Yoshimura membuangnya di tempat tersebut. Begitu percakapan menyentuh topik yang lebih sensitif, Byakuya langsung berdiri. Ia meraih tangan Touka dan Hinami lalu membawa mereka keluar dari ruang itu dengan tenang. Ia melakukan hal tersebut bukan hanya karena topik pembicaraan terlalu berat, tetapi juga karena ia ingin memberi Yoshimura dan Eto ruang pribadi untuk berbicara. Walaupun ia tidak keberatan jika Touka dan Hinami mengetahui kebenarannya karena mereka juga bagian dari keluarga, ia tetap merasa percakapan itu seharusnya tidak diganggu. Touka sedikit menggerutu karena ia sebenarnya sedang belajar. Wajahnya juga sedikit memerah karena Byakuya tiba-tiba menarik tangannya. Ia sebenarnya tertarik mendengar percakapan antara manajer dan putrinya dan merasa tidak senang karena harus meninggalkannya. Byakuya mengatakan agar Touka ikut sebentar saja. Setelah mereka berada di luar pintu, ia menjelaskan bahwa ia hanya memberi Yoshimura ruang. Jika mereka tetap penasaran, mereka masih bisa mendengar percakapan itu dari luar. Para Goul memiliki indera yang sangat tajam, sehingga dinding biasa tidak bisa benar-benar menghalangi pendengaran mereka. Touka akhirnya mengangguk memahami. Hinami juga mengakui bahwa ia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara manajer dan Eto. Byakuya kemudian mengatakan bahwa mereka bisa mendengarkannya dari luar saja. Di dalam ruangan, percakapan antara Yoshimura dan Eto tetap berlanjut meskipun tiga orang tadi sudah pergi. Yoshimura dengan jujur mengakui bahwa ia telah gagal terhadap dua orang yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Ukina dan Eto. Ia tidak mampu memberikan kehidupan yang bahagia kepada Eto, dan ia bahkan membunuh Ukina dengan tangannya sendiri. Rasa bersalah itu membuatnya menghindari putrinya selama bertahun-tahun. Namun sebenarnya ia juga berada dalam situasi yang terjebak.
Sejak muda ia selalu diawasi oleh organisasi V. Menyerahkan bayi Eto kepada Noroi adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Hanya wilayah 24 yang penuh kekacauan yang cukup tersembunyi untuk melindungi Eto dari pengawasan keluarga Wasu. Yoshimura bahkan tidak berani mengunjungi Eto karena ia tahu V mencurigainya. Ia juga menduga bahwa Noroi mungkin telah dibunuh oleh V beberapa tahun lalu karena mereka mulai curiga. Di wilayah 24, sangat sedikit ghoul yang mampu membunuh ghoul dengan peringkat SS seperti Noroi. Bahkan setelah Yoshimura mengetahui bahwa Eto telah menjadi penulis terkenal Sen Takatsuki, ia tetap tidak pernah mendekatinya. Mengunjungi seorang penulis manusia sebenarnya tidak akan menarik perhatian V, tetapi Yoshimura tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ketika Eto akhirnya datang menemuinya bertahun-tahun kemudian, ia justru melihat Yoshimura tertawa dan berbincang dengan para staf kafenya. Pemandangan itu hanya membuat kebencian Eto semakin besar. Eto mengatakan bahwa tidak ada gunanya membicarakan hal-hal tersebut sekarang karena semua sudah terjadi. Meskipun ia mengucapkannya dengan nada datar, kata-katanya menunjukkan bahwa ia sebenarnya masih sangat peduli. Yoshimura berusaha mencari kata-kata untuk menebus kesalahannya. Ia akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa jika Eto menyukai kopinya, ia selalu dipersilakan datang kembali untuk meminumnya kapan saja. Eto langsung menanggapi dengan tajam. Ia mengatakan bahwa Yoshimura seharusnya sadar bahwa ia tidak akan datang hari itu jika tidak karena janji yang ia buat dengan seseorang. Ia mengakui bahwa kopinya memang sangat enak, tetapi berada di tempat itu tidak membuatnya merasa santai atau bahagia. Sebagai seorang penulis, Eto perlu menjaga kondisi emosional tertentu untuk menulis. Ia biasanya pergi ke kafe untuk mencari inspirasi, bukan untuk mengingat hal-hal yang ingin ia lupakan. Kata-kata itu membuat Yoshimura kembali terdiam. Namun Eto kemudian menambahkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa Hinami dan Kurumi ada di sana, dan orang yang ia sebut, orang itu, juga ada di sana. Ia menikmati kebersamaan dengan mereka. Selain itu, Hinami juga merupakan bahan yang sempurna untuk buku berikutnya. Karena itu, mungkin saja ia akan sesekali datang ke tempat itu jika sedang ingin. Mendengar itu, Yoshimura akhirnya tersenyum dengan tulus. Ia mengatakan bahwa ia selalu dipersilakan datang kapan saja. Di luar pintu, Byakuya menghela napas lega setelah mendengar percakapan tersebut. Ia merasa Eto memang tipe orang yang lidahnya tajam tetapi hatinya lembut. Setidaknya ia tidak sepenuhnya menutup pintu bagi ayahnya. Di dalam ruangan, Eto mengatakan bahwa percakapan mereka cukup sampai di sana. Ia tidak memiliki hal lain untuk dikatakan dan tidak ingin terus mengingat masa lalu. Ia menghabiskan kopinya sekaligus lalu berdiri untuk pergi. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat terakhir kepada Yoshimura. Ia mengatakan bahwa lelaki tua itu seharusnya sudah pensiun sejak lama dan berhenti keluar untuk menimbulkan masalah. Maksud tersembunyi dari kata-kata itu sangat jelas. Yoshimura tidak perlu lagi berpura-pura menjadi All untuk melindunginya. Identitasnya sebagai non-killing All sudah diketahui, sementara One Eye All yang sebenarnya kini sudah menjadi monster yang bahkan tidak bisa ia tiru lagi. Cara terbaik baginya adalah tetap bersembunyi dari perhatian CCG. Dengan caranya sendiri, Eto sebenarnya sedang mengkhawatirkan ayahnya. Yoshimura menjawab dengan lembut bahwa ia mengerti. Ia mengatakan bahwa tulang-tulang tuanya memang sudah siap untuk pensiun. Eto mengatakan bahwa jika begitu maka semuanya sudah selesai dan ia akan pergi. Ia berjalan keluar tanpa menoleh kembali. Yoshimura kemudian menatap cangkir kopi yang kosong di atas meja. Dalam hatinya ia berbicara kepada Ukina, mengatakan bahwa akhirnya keinginannya telah menjadi kenyataan. Ketika Amaha Byakuya, Kirishima Touka,
dan Fueguchi Hinami menjauh dari pintu, mereka mendapati Eto sudah berdiri di sana. Eto langsung menggoda Hinami dengan mengatakan bahwa gadis baik seharusnya tidak menguping percakapan orang lain. Senyum di wajah Eto tampak sangat cerah, seolah-olah suasana tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya sama sekali tidak pernah terjadi. Hinami segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan rasa bersalah. Eto tertawa ringan dan mengatakan agar Hinami tidak perlu terlalu serius. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Tiba-tiba Byakuya berkomentar bahwa Eto sebenarnya sedikit tsundere, setidaknya ketika menyangkut Yoshimura. Mendengar kata itu, tatapan Eto langsung berubah tajam dan matanya menyipit. Eto mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana Byakuya bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Lalu ia menegaskan bahwa jika Byakuya tidak ikut campur sebelumnya, Yoshimura sudah menjadi donor eksperimen mereka. Ia menambahkan bahwa dirinya berada di sana saat ini hanya karena kebetulan sedang dalam suasana hati yang baik. Byakuya dengan tenang menanggapi bahwa pernyataan Eto sendiri justru menunjukkan bahwa ia memahami kesimpulan tersebut. Ia kemudian mengatakan bahwa sifat tsundere memang seperti itu, dan bahkan menurutnya hal itu cukup lucu. Eto tetap tersenyum, tetapi seolah-olah pembuluh darah kemarahan muncul di dahinya. Ia mengatakan bahwa sangat disayangkan ia tidak bisa mengalahkan Byakuya, karena jika bisa ia ingin meninju pria itu 2 kali. Byakuya kemudian mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan menanyakan apakah Eto akan kembali sekarang. Eto menjawab bahwa ia tidak pernah mengatakan akan kembali. Ia baru saja datang, hanya saja ia merasa tidak memiliki hal lain untuk dikatakan kepada Yoshimura. Byakuya mengangguk dan mengajak semua orang turun ke lantai bawah. Hinami dengan ragu bertanya kepada Eto apakah ia boleh berbicara tentang buku-bukunya. Eto langsung menjawab dengan hangat bahwa tentu saja boleh. Ia mengatakan bahwa mereka bisa turun bersama dan mengobrol panjang karena hari itu ia cukup senggang. Selain itu, ia juga membutuhkan bahan untuk tulisannya. Touka tetap diam sepanjang percakapan itu. Ia bisa merasakan ketegangan yang rumit antara Yoshimura dan Eto. Ia juga masih ingat bahwa Yoshimura adalah non-killing all, sementara anaknya adalah one eye all dari Aogiri Tree. Artinya, Eto adalah pemimpin Aogiri, seseorang yang dulu Touka anggap sebagai musuh besar. Sulit baginya mempercayai bahwa wanita itu adalah putri manajer, apalagi seorang penulis terkenal. Namun hal yang paling mengganggu pikiran Touka bukanlah itu. Ia merasa bahwa Eto dan Byakuya memiliki hubungan yang tidak biasa. Cara Eto menyebut orang itu ketika berbicara dengan Yoshimura membuat Touka merasa bahwa yang dimaksud pasti adalah Byakuya. Touka tidak bisa menahan keluhan dalam hatinya. Ia merasa heran mengapa selalu ada banyak gadis cantik di sekitar Byakuya. Sekarang bahkan putri manajer pun muncul. Eto kemudian memanggil Touka yang terlihat melamun dan bertanya apakah ia tidak ikut turun bersama mereka. Ia bahkan menggoda bahwa jika Touka ingin tinggal di atas bersama Byakuya, mungkin ia akan lebih senang seperti itu. Ucapan itu jelas merupakan sindiran halus tentang perasaan Touka terhadap Byakuya. Eto yang tajam langsung menyadari perasaan Touka hanya dengan sekali melihat. Touka langsung merasa malu dan wajahnya memerah. Ia mengatakan bahwa ia akan turun untuk membantu di bawah karena merasa sudah cukup belajar untuk saat ini. Walaupun ia sudah pernah menyatakan perasaannya kepada Byakuya, ia tetap merasa canggung ketika berhadapan dengan seseorang yang berpotensi menjadi saingan seperti Eto. Setelah para gadis turun, Byakuya kembali masuk ke ruang istirahat. Ia melihat Yoshimura berdiri di dekat meja sambil memegang cangkir yang tadi digunakan Eto. Yoshimura tampaknya hendak mencucinya dan menyiapkan secangkir kopi lagi karena ia mendengar Eto mengatakan bahwa ia belum akan pergi. Ketika Yoshimura mendengar Byakuya masuk,
ia menoleh dan mengatakan bahwa ia harus mengucapkan terima kasih lagi kepada Byakuya. Ia merasa bahwa tanpa bantuan Byakuya, rasa pengecutnya mungkin akan membuat keinginannya untuk bertemu putrinya tidak pernah terwujud. Byakuya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa Yoshimura tidak seharusnya menyebut dirinya pengecut. Ia bertanya siapa sebenarnya orang yang dulu berdiri melawan para penyelidik kelas khusus CCG sebagai non-killing all jika Yoshimura memang pengecut. Menurut Byakuya, tindakan Yoshimura tidak bisa dianggap sebagai pengecut. Dalam situasi yang begitu rumit, tidak ada jawaban yang mudah. Sebagian besar ayah mungkin tidak akan mampu menangani situasi dengan Eto lebih baik daripada Yoshimura. Meskipun Yoshimura kesulitan menghadapi putrinya secara langsung, ia tetap bersedia mengorbankan segalanya demi dirinya. Byakuya sendiri hanya menggunakan pengetahuan sebagai seorang transmigrator serta kekuatan fisiknya untuk memaksa terciptanya jembatan antara ayah dan anak itu. Ia tidak merasa memiliki hak untuk menilai Yoshimura, terutama karena ia tahu bahwa dalam garis waktu asli, ayah ini pada akhirnya akan mati di tangan putrinya sendiri. Yoshimura tersenyum kecil dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak membicarakan hal itu lagi. Ia mengatakan bahwa ia akan menyiapkan secangkir kopi lagi untuk Eto dan meminta Byakuya membawanya ke bawah. Ia merasa bahwa Eto mungkin tidak ingin melihat wajahnya lagi saat ini. Byakuya tidak setuju dengan anggapan itu. Ia justru berpikir bahwa jika Yoshimura turun sendiri dan mencoba menuruti kemauan putrinya sedikit saja, hubungan mereka mungkin akan membaik lebih cepat. Ia mengatakan bahwa meskipun lidah Eto tajam, sebenarnya ia jauh lebih sensitif daripada yang terlihat. Yoshimura terdiam sejenak memikirkan saran tersebut. Byakuya tidak menyadari bahwa saran itu sebenarnya cukup sulit bagi Yoshimura. Yoshimura Kuzen bukanlah orang yang pandai memainkan perasaan atau membaca situasi emosional dengan cara halus. Hubungan cintanya dengan Ukina dulu sangat sederhana. Mereka hanya jatuh cinta secara langsung tanpa permainan atau keraguan, meskipun awalnya Ukina mendekatinya untuk mencari informasi tentang organisasi V. Selain itu, karena Yoshimura hampir segera menyerahkan Eto kepada Noroi setelah kelahirannya, ia sama sekali tidak memiliki pengalaman sebagai seorang ayah. Ia bisa memberikan nasihat bijak kepada orang-orang seperti Touka atau Irimi tanpa beban, tetapi ketika harus menghadapi putrinya sendiri, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di lantai bawah kafe, Eto berbaur dengan para staf dengan cara yang mengejutkan terasa sangat alami. Meskipun Irimi, dan Yomo mengetahui bahwa wanita di depan mereka adalah One Eye All yang terkenal dari Aogiri Tree, mereka semua diam dan mempertahankan pemahaman tak terucapkan. Bagaimanapun juga, terlepas dari statusnya sebagai Ghoul legendaris, Eto tetaplah putri dari manajer Yoshimura. Selama Yoshimura sendiri tidak mempermasalahkan kehadirannya, mereka tidak memiliki alasan untuk mengganggunya. Bahkan ketika berhadapan dengan Roma Hoito, Eto tetap mempertahankan senyum ramahnya. Roma juga memainkan perannya dengan baik, dan keduanya hanya bertukar sapaan sopan yang dangkal. Saat itulah perhatian Eto tertuju pada seorang gadis yang duduk di dekat sana sambil membaca buku dengan serius. Gadis itu adalah Wasuchika. Eto mengenalinya dari laboratorium bawah tanah milik Dr. Kanou, dan rasa penasaran langsung muncul dalam dirinya. Ia kemudian menoleh kepada Irimi dan bertanya tentang gadis tersebut. Irimi menjelaskan bahwa gadis itu adalah Kamishiro Chika, adik perempuan dari Rise. Eto tersenyum cerah mendengar nama itu, tampak tertarik. Namun Byakuya yang berdiri di sampingnya segera memperingatkan agar ia tidak membuat masalah. Eto menjawab dengan tenang bahwa ia tahu batasannya. Meskipun begitu, Byakuya tetap merasa bahwa Eto sedang merencanakan sesuatu. Eto kemudian berjalan mendekati Chika dan menyapanya dengan ramah.
Chika yang tidak mengenalnya hanya mengangkat wajahnya dengan bingung ketika melihat gadis berambut hijau itu. Dengan senyum cerah, Eto memperkenalkan dirinya sebagai rekan kerja Dr. Kanou. Ia mengatakan bahwa dokter tersebut sangat merindukan Chika dan memintanya untuk datang melihat bagaimana keadaan gadis itu. Mendengar nama Dr. Kanou disebutkan saja sudah cukup membuat wajah Chika langsung pucat karena ketakutan. Ia segera bersembunyi di belakang Byakuya, tubuhnya gemetar karena mengira Eto datang untuk membawanya kembali ke laboratorium mengerikan itu. Byakuya menghela napas dan mengatakan kepada Eto agar berhenti. Ia menegur bahwa Eto sudah bersikap seperti iblis dengan menakuti orang seperti itu. Eto hanya tertawa ringan dan mengatakan bahwa ia hanya menggoda Chika. Chika yang mulai menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang ia bayangkan perlahan mengintip dari belakang Byakuya dengan kebingungan. Ia mencoba memahami siapa sebenarnya gadis ini. Eto kemudian memperkenalkan dirinya dengan lebih formal sebagai Yoshimura Eto, putri manajer kafe tersebut. Namun setelah itu ia tiba-tiba mendekat ke telinga Chika dan berbisik bahwa ia juga adalah One Eye All yang sangat ingin ditangkap oleh keluarga Wasu. Chika langsung membeku mendengar pengakuan itu. Eto kemudian mundur sambil tertawa dan mengatakan agar Chika tidak salah paham karena ia tidak memiliki niat buruk. Chika bukan lagi bagian dari keluarga Wasu yang menjadi musuhnya. Ia hanya ingin mengenalnya. Chika akhirnya menghembuskan napas lega. Untuk sesaat ia benar-benar mengira bahwa seseorang datang untuk membalas dendam. Eto kemudian memperhatikan bahwa Chika tampak sangat nyaman berada di kafe milik ayahnya. Chika dengan jujur mengatakan bahwa manajer Yoshimura adalah orang yang sangat baik dan selalu menjaga mereka dengan baik. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Byakuya segera menutup mulut Chika dengan tangannya. Mengatakan hal seperti itu di depan Eto bukanlah ide yang baik. Eto tetap tersenyum, tetapi di dalam hatinya rasa kesal mulai muncul. Dari sudut pandangnya, Yoshimura merawat semua orang di Anteiko dengan penuh perhatian sementara ia mengabaikan putrinya sendiri. Ia tahu bahwa selama 10 tahun Yoshimura sebenarnya diam-diam melindunginya sebagai One Eye All yang menyerang cabang CCG. Ia juga pernah mencoba mendekatinya. Ia bahkan membawa novel yang memenangkan penghargaan dengan harapan mendapatkan pengakuan atau setidaknya pujian dari ayahnya. Namun semua orang tahu bagaimana hal itu berakhir. Melihat situasi mulai menjadi tidak nyaman, Byakuya segera mengganti topik pembicaraan. Ia menyarankan agar Eto bergabung saja dengan kafe Re sehingga semuanya menjadi lebih mudah. Eto langsung memutar matanya dan menolak ide tersebut. Ia mengatakan bahwa jika harus melihat wajah Yoshimura setiap hari, ia mungkin akan merasa muak. Ia hanya akan datang berkunjung sesekali ketika sedang ingin, dan itu saja sudah cukup. Bagi Eto, bergabung dengan Re tidak memiliki arti khusus. Kafe itu adalah milik kuzen Yoshimura, sehingga ia akan datang atau pergi sesuka hatinya. Keputusannya untuk bergabung dengan organisasi Akatsuki milik Byakuya berbeda. Itu adalah keputusan yang ia buat karena kebutuhan. Ia membutuhkan kekuatan Byakuya untuk mengubah dunia yang rusak ini. Setelah itu Eto mulai berbicara dengan Hinami mengenai buku-bukunya. Ia mengatakan bahwa karya berikutnya kemungkinan akan memiliki tokoh utama seorang ghoul dan akan mengungkap wajah asli klan Wasu. Namun ia juga berpikir bahwa jika Byakuya menghancurkan klan itu terlebih dahulu, maka bagian pengungkapan tersebut mungkin tidak lagi diperlukan. Kemudian Eto kembali berbicara kepada Byakuya. Ia mengatakan bahwa dengan datang ke tempat itu hari ini, ia sudah cukup menghormatinya. Karena itu sudah waktunya bagi Byakuya untuk datang ke markas Aogiri. Eto menambahkan bahwa Byakuya bisa tetap menyembunyikan wajahnya dari anggota lain kecuali orang-orang yang benar-benar dipercaya. Byakuya langsung membalas bahwa Eto sebenarnya datang ke sana karena keinginannya sendiri.
Ia hanya memberinya alasan yang elegan untuk melakukannya. Jika Byakuya tidak meminta hal tersebut sebelumnya, kemungkinan besar harga diri Eto akan membuatnya menjauh dari ayahnya selamanya, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk bertemu dengannya. Eto menatap Byakuya dengan kesal, wajahnya sedikit memerah. Ia mengatakan bahwa meskipun itu benar, Byakuya tidak perlu mengatakannya secara langsung. Byakuya kemudian berdeham dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga ia akan segera pergi ke markas Aogiri. Karena kedua pihak akan bergabung, ia perlu melihat langsung struktur tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa pada saat itu Eto sebaiknya mengungkap identitasnya kepada anggota Aogiri. Bukan identitas manusianya, tetapi statusnya sebagai One Eye All. Eto mengangguk pelan setelah mendengar usulan Byakuya. Ia mengatakan bahwa pada awalnya ia memang berencana menunggu sampai pertempuran terakhir untuk mengungkapkan identitasnya. Namun jika harus menunjukkannya kepada anggota Aogiri sekarang, itu juga tidak menjadi masalah. Mereka berdua berbicara di sudut paling jauh dari kafe sehingga tidak ada pelanggan lain di sekitar mereka. Selama mereka berbicara dengan suara pelan, tidak ada orang yang dapat mendengar percakapan tersebut. Eto kemudian mengatakan bahwa ia mungkin harus segera kembali karena ia sedang bersiap menulis buku baru. Ia perlu pulang untuk mulai menyusun draftnya. Byakuya mengatakan bahwa ia akan menantikan karya berikutnya dari Takatsuki Sensei. Eto tersenyum tipis mendengar panggilan itu. Ia mengatakan bahwa jika nanti Byakuya tidak datang untuk mendukungnya pada acara peluncuran buku tersebut, maka Byakuya adalah seorang pembohong besar. Karena kekuatan Byakuya terlalu besar, Eto tidak bisa mengancamnya dengan kekerasan. Oleh karena itu, menyebutnya pembohong besar adalah ancaman terbaik yang bisa ia gunakan. Byakuya menjawab bahwa ia tentu tidak akan melewatkan acara itu dan berjanji akan datang untuk mendukungnya. Ketika Hinami mendengar bahwa Eto akan pergi, wajahnya langsung tampak sedikit sedih. Ia bertanya apakah Eto akan datang lagi. Eto tersenyum dan mengatakan bahwa tentu saja ia akan datang kembali. Ia juga mengatakan bahwa jika Hinami merindukannya, Hinami bisa meneleponnya kapan saja. Hinami langsung mengangguk dengan senang. Beberapa hari kemudian, sebuah misi baru diberikan kepada S3 atau Zero Squad. Namun misi tersebut bukanlah operasi pembasmian Gold. Sekelompok siswa baru dari Akademi CCG akan melakukan magang lapangan. Amaha Byakuya saat itu sedang duduk di ruang rapat cabang CCG Distrik 20 bersama Ui Koori untuk membahas detailnya. Ui meletakkan sebuah berkas di depan Byakuya yang berisi daftar para peserta magang. Tugas mereka adalah membawa para siswa tersebut ke Distrik 24 untuk mendapatkan pengalaman lapangan, sama seperti pengalaman yang dulu pernah dialami Byakuya dan Suzuya Juusu. Souzurike yang duduk di dekat Byakuya ikut melihat daftar tersebut. Karena Mado Akira dan Suzuya Juusu bukan anggota Zero Squad, mereka tidak berada di ruangan itu. Ketika melihat nama-nama dan foto yang ada di daftar tersebut, mata Byakuya sedikit berubah. Ia mengenali beberapa wajah yang sangat familiar, Urikuki, Mutsuki Toru, Shirazu Ginshi, dan Yonebayashi Saiko. Keempat orang tersebut adalah anggota asli Queen Squad dalam alur cerita aslinya. Sekarang mereka semua muncul bersama dalam daftar magang tersebut. Untuk nama-nama lain yang ada di daftar, Byakuya tidak mengenalinya, yang menurutnya mungkin justru lebih baik. Ui kemudian bertanya apakah ada mantan teman sekelas Byakuya di kelompok tersebut, mengingat Byakuya baru lulus dari akademi kurang dari 1 tahun yang lalu. Byakuya menjawab bahwa ada beberapa yang ia kenal secara wajah, tetapi ia tidak terlalu dekat dengan mereka. Ia hanya ingat pernah melihat Mutsuki beberapa kali. Ui mengatakan bahwa itu tidak masalah karena mereka akan segera saling mengenal. Namun ia menambahkan bahwa seluruh Zero Squad tidak akan ikut dalam operasi ini.
Arima dan dirinya tidak akan ikut dalam operasi yang ia sebut sebagai Wakamole tersebut. Sebagai gantinya, markas besar meminta Byakuya untuk bertindak sebagai pemimpin sementara Zero Squad dalam misi kali ini. Ui kemudian menambahkan bahwa ia sendiri akan segera meninggalkan Zero Squad. Kemungkinan besar Byakuya akan menggantikannya sebagai wakil kapten. Alasannya adalah karena Ui akan segera dipromosikan menjadi penyelidik kelas khusus dan dipindahkan ke posisi lain. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa menurutnya Byakuya sebenarnya lebih layak menyandang gelar tersebut daripada dirinya. Byakuya langsung menolak anggapan itu. Ia mengatakan bahwa kontribusi Ui selama operasi penumpasan All sudah cukup untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Prestasinya sendiri tidak mengubah fakta itu. Sebenarnya Byakuya tidak terlalu peduli apakah ia akan dipromosikan menjadi Associate Special Class atau langsung menjadi Special Class pada upacara promosi berikutnya. Baginya gelar-gelar tersebut hanyalah kumpulan poin fusi yang pada akhirnya akan ia peroleh juga. Ui kemudian meminta maaf karena Byakuya harus memimpin para pemula hanya beberapa waktu setelah pertempuran besar berakhir. Byakuya mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ia justru merasa gelisah ketika tidak memiliki pekerjaan. Ui mengatakan bahwa para siswa magang akan langsung berkumpul di cabang distrik 20 karena itu akan lebih praktis. Byakuya menyetujui rencana tersebut. Tiba-tiba Ui mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah non-killing all mungkin masih bersembunyi di wilayah mereka. Byakuya menjawab dengan wajah datar bahwa hal itu mungkin saja terjadi, atau mungkin juga goal tersebut sudah melarikan diri ke tempat lain. Ui menghela napas dan mengatakan bahwa markas besar saat ini terlalu sibuk untuk memikirkan non-killing all. Semua orang lebih fokus pada One Eye All dan sosok misterius bernama Madara. Menurut Ui, saat ini ada terlalu banyak musuh berbahaya. Ia sendiri masih terluka parah akibat pertarungan melawan One Eye All, dan kemudian muncul monster yang bahkan lebih mengerikan daripada All. Ui dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak ingin melawan sosok bernama Madara itu lagi. Menurutnya hanya Byakuya yang benar-benar mampu menghadapi monster tersebut secara langsung. Byakuya merasa sedikit tidak nyaman mendengar hal itu. Pada pertarungan sebelumnya ia sebenarnya bertarung melawan dirinya sendiri. Sekarang CCG justru menganggap dirinya sebagai senjata utama untuk menghadapi Madara. Ia mengatakan agar Ui tidak terlalu berharap kepadanya. Namun Ui menjawab bahwa jika mereka tidak mengandalkan Byakuya, mereka tidak memiliki siapapun lagi. Bahkan Arima sekalipun tidak mampu menghadapi Madara saat itu. Setelah mengatakan bahwa semua orang mengandalkan Byakuya, Ui menepuk bahunya dan meninggalkan ruangan untuk mengurus urusan lain. Byakuya hanya bisa tersenyum pasrah. Ia kemudian mengajak Souzu Rikai pergi dari ruangan. Rikai dengan bercanda mulai memanggilnya dengan gelar baru sebagai kapten sementara Amaha. Saat melewati beberapa kantor, mereka melihat Mado Akira masih bekerja meskipun secara teknis ia sedang libur. Ia sedang menyelidiki Gourmet dan bahkan secara sukarela ikut menyelidiki kasus Binge Eater yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Shinohara dan Susuya. Karena Gourmet dan Binge Eater sekarang diketahui memiliki hubungan dengan goal peringkat SSS bernama Madara, keduanya menjadi target prioritas tinggi bagi CCG. Byakuya masuk ke kantor Akira dan mengatakan bahwa ia bekerja terlalu keras bahkan di hari libur. Akira menjawab tanpa mengangkat pandangannya dari berkas-berkas di mejanya. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak tenang jika hanya berada di rumah. Menyelidiki goal di kantor justru membuatnya merasa lebih nyaman. Byakuya mengatakan agar ia tetap beristirahat dengan cukup. Akira mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, tetapi tetap fokus pada laporan intelijen yang ada di meja tanpa mengalihkan pandangannya sedikitpun. Melihat hal itu, Byakuya merasakan ironi yang aneh.
Sosok Madara yang sedang mereka buru sebenarnya adalah dirinya sendiri, sementara Akira bekerja lembur untuk memburu bayangan yang ia ciptakan sendiri. Setelah operasi penumpasan All berakhir dan situasi setelah pertempuran mulai tenang, Hamaha Byakuya kembali ke rumah untuk beristirahat. Kamishiro, Rize dan yang lainnya sudah kembali lebih dulu. Sementara itu Tsukiyomasu dan Kamishiro Matasaka sudah lama pulang ke kediaman mereka masing-masing. Rize menyambut Byakuya di pintu rumah dan membantunya melepas seragamnya lalu menggantinya dengan pakaian santai yang lebih nyaman. Ia terlihat seperti baru saja selesai mandi. Selain dirinya, Kurona, Nashiro, Matsumae, dan Karen juga sudah membersihkan diri karena selama operasi mereka terus bertarung di tengah hujan yang membuat pakaian mereka basah kuyup. Rize pulang lebih cepat, sementara Kurona dan Nashiro masih berada di kamar mandi saat itu. Ketika membantu Byakuya mengganti pakaian, Rize tiba-tiba mencium sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Ia mempersempit penciumannya hingga akhirnya fokus pada bibir Byakuya. Dengan nada seperti sedang menginterogasi, Rize mengatakan bahwa Byakuya telah melakukan kontak mukosa dengan seseorang. Byakuya sempat tidak langsung memahami istilah itu. Setelah beberapa saat ia menyadari bahwa yang dimaksud adalah ciuman. Rize mencium jejak bau yang tertinggal dari ciuman Mado Akira. Rize mengatakan bahwa aroma itu terasa cukup familiar dan bertanya gadis mana yang melakukannya kali ini. Meskipun Rize belum pernah bertemu Mado Akira secara langsung, Byakuya bekerja dengannya hampir setiap hari sehingga ia selalu membawa aroma samar dari rekan kerjanya ketika pulang. Rize sudah cukup terbiasa dengan aroma itu. Namun jejak dari ciuman tersebut terlalu samar sehingga ia tidak langsung mengenalinya. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa gadis itu adalah partner kerjanya saat ini, Mado Akira. Ia tidak merasa perlu menyembunyikan hal tersebut. Rize kemudian menanyakan apakah Akira yang memaksakan ciuman tersebut. Byakuya menjawab bahwa memang begitu. Setelah mendengar itu, Rize menunjuk bibirnya sendiri dan mengatakan bahwa jika Byakuya memberinya ciuman yang ia mulai sendiri, maka ia akan memaafkannya. Byakuya langsung menyetujui tanpa ragu. Ia mendekat dan kali ini mengambil inisiatif. Ia merangkul pinggang Rize dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Rize sempat terkejut karena Byakuya melakukannya tanpa ragu dan dengan sikap yang cukup percaya diri. Setelah beberapa saat mereka berpisah, Rize kemudian mengatakan bahwa ternyata Byakuya bisa melakukannya dengan cukup baik ketika ia benar-benar ingin melakukannya. Ia sebenarnya mengira Byakuya hanya akan memberikan ciuman singkat yang canggung. Rize lalu bertanya apakah itu pertama kalinya Byakuya memulai ciuman dengan seseorang. Byakuya berpikir sejenak lalu mengangguk bahwa memang begitu. Rize merasa puas dengan jawaban itu. Baginya berarti ia telah memenangkan sesuatu. Baik ciuman pertama Byakuya maupun ciuman pertama yang diprakarsai oleh Byakuya kini menjadi miliknya. Gadis dari CCG yang mencuri ciuman darinya sebelumnya tidak lagi terasa sebagai ancaman besar. Ia bahkan seolah lupa bahwa dulu ia sendiri juga pernah memaksakan ciuman kepada Byakuya. Tidak lama kemudian Kurona dan Nashiro keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi. Kurona melihat Byakuya dan Rize masih berdiri di dekat pintu dan bertanya mengapa mereka masih berada di sana. Rize menjawab dengan santai bahwa ia hanya membantu Byakuya mengganti pakaian. Setelah itu ia berjalan ke ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Nashiro memperhatikan dengan sedikit curiga. Ia merasa Rize tampak berada dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi ia tahu tidak akan mendapatkan jawaban karena Rize jelas tidak berniat menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Beberapa saat kemudian Byakuya, Rize, dan si kembar duduk bersama di sofa. Matsumae dan Karen juga sudah menyelesaikan pekerjaan mereka dan sedang beristirahat di dekat sana.
Rize kemudian bertanya kepada Byakuya apakah ia memang tidak terburu-buru menghadapi keluarga Wasu. Jika benar begitu, berarti mereka akan tetap menjalani kehidupan santai seperti sekarang untuk sementara waktu. Byakuya belum pernah menjelaskan secara rinci rencana Infinite Tsukuyomi kepada mereka, terutama karena rencana itu berkaitan dengan keberadaan sistem yang ia miliki. Oleh karena itu mereka tidak sepenuhnya memahami langkah selanjutnya. Byakuya menjelaskan bahwa memang tidak perlu terburu-buru. Ia mengingatkan mereka tentang rencana yang pernah ia sebut sebelumnya, yaitu Infinite Tsukuyomi. Tujuan akhir mereka adalah mewujudkan rencana tersebut. Dengan kekuatan mata yang ia miliki, ia berniat mengubah dunia yang rusak ini. Saat mengatakan itu, Eternal Mangekyo saringan miliknya muncul di matanya. Para gadis mengira mata tersebut hanyalah mutasi unik dari Kakugan seorang Ghoul karena Byakuya memang mengatakan demikian kepada mereka dan tidak mengungkapkan rahasia sebenarnya tentang saringan. Matsumae kemudian bertanya dengan ragu apakah Byakuya benar-benar bisa mencapai hal tersebut hanya dengan kekuatan matanya. Byakuya menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Ia mengingatkan mereka tentang klon Kakuja yang ia gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Klon tersebut hanya memiliki setengah dari kekuatan aslinya, namun sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan mata tersebut. Matsumae mengatakan bahwa ia memang melihatnya dan kekuatan Kakuja itu berada pada tingkat yang jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Rize juga menambahkan bahwa ia melihat One Eye All dihancurkan dengan mudah seperti seekor semut. Meskipun ia tahu bahwa Sen Takatsuki dan One Eye All adalah orang yang sama, ia tidak memiliki simpati terhadap All setelah Aogiri pernah mencoba menangkapnya. Byakuya kemudian menjelaskan bahwa kekuatan yang tersembunyi di matanya jauh melampaui apa yang mereka lihat saat itu. Dengan Infinite Tsukuyomi, ia bisa memproyeksikan kekuatan matanya ke bulan dan mengubah semua Ghoul di dunia kembali menjadi manusia. Namun ia juga mengatakan bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat tersebut saat ini sehingga mereka harus melangkah secara perlahan. Mengenai keluarga Wasu, mereka hanyalah masalah kecil yang bisa ia hancurkan kapan saja. Hanya saja tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukannya sekarang. Penjelasan itu menurut Byakuya sudah cukup. Ia bisa memberikan gambaran tujuan jangka panjang tanpa harus mengungkapkan rahasia tentang sistem yang sebenarnya. Rize mendengarkan dengan rasa kagum yang besar. Ia sudah pernah mendengar bahwa Byakuya berniat mengubah semua Ghoul kembali menjadi manusia, tetapi sebelumnya ia tidak mengetahui metode yang akan digunakan. Mengetahui bahwa hal tersebut bisa dilakukan dengan kekuatan yang begitu luar biasa membuatnya benar-benar terkejut.